أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah Masjid Al-Khair, jamaah subuh yang mudah-mudahan rahmat, cinta, ridho, ampunan Allah untuk kita semua. Amin. Jadi kalau kita lihat namanya Masjid Al-Khair, Pak, ya, lebih baik. Dulu di sini ada orang-orang yang hebat, ada Haji Karmani dulu, ada Pak Haji Rustam, ya. Masjid Al-Khair, ya. Ini jadi nama beliau kayak ini. Khairuddin Nasution, di mana nih orangnya nggak hadir? Ada sembunyi. Waduh. Jadi Al-Khair, jadi saya pernah tanya beliau, kenapa Al-Khair? Ini peringatan. Peringatan bahwa dunia sementara. Wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat lebih baik dan kekal. Jadi karena semua yang ada di dunia makhluk, baik. Apa namanya Masjid Al-Khair? Ini makhluk yang diciptakan oleh yang diciptakan. Nah, sedangkan yang menciptakan manusia adalah Khalik. Kalau kita lihat di dalam kitab Arba'in Nawawi, sana dijelaskan bahwa arba'ina yauman nutfah, manusia itu diciptakan 40 hari dalam bentuk air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Summa yursilu ilaihil malaikatu fayanfukhu fihi ruh, kemudian diutuslah malaikat dan kemudian meniupkan ruh, maka jadilah kita. Dan semua kita, semua yang ada, masjid, manusia, itu semua diadakan. Yang mengadakan adalah yang sudah ada. Karena yang sudah ada itu ada sebelum yang ada itu ada. Kira-kira gimana, Pak? Bisa kan bahasanya? Makhluk masjid, ya, kita itu diadakan oleh yang ada. Karena yang ada itu sudah ada sebelum yang ada itu ada. Masjid, kita manusia tiada. Ketika tiada, maka tinggallah yang ada. Karena yang ada itu sudah ada sebelum yang ada itu ada. Jadi artinya kita semua akan tiada, akan mati, bahasa kasarnya, Pak. Nah, ini sangat menyenangkan. Mati itu menyenangkan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Coba kita baca
Musnad Imam Ahmad, ya. Di sana ada dijelaskan, inna abdal mu'min, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman. Ini konteksnya beriman, ya. Kalau kita belajar ilmu usul itu ada istilah mantuk mafhum. Ada hukum yang tersurat, ada hukum yang tersirat. Jadi kalau ada ayat misalnya wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Ya, itu hukum yang tersurat. Yang tersiratnya, ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Gitu. Terkadang kita konteksnya, yang nggak boleh mendekati zina, berzina boleh. Nah, kira-kira begitu kan? Ada tersirat, ada tersurat. Jadi di garis besarnya inna abdul mu'min, hamba Allah yang beriman. Jadi ketika berbicara beriman, ini refleksi takwa. Ya, sebab orang yang bertakwa itu badal wa yubaddalu minhu. Penjelasan dari takwa tadi, orang-orang yang mukmin, beriman, ya, dan orang-orang yang beragama Islam. Mengimani rukun iman dengan segenap jiwa raga, menjalankan syariat Islam, menjalankan rukun Islam dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, seperti yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, yang dilakukan oleh Nabi itu secara prinsip ada 3 hal. Yang pertama, yang dilakukan Nabi itu taqarrub ilallah au bi ta'atillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taat kepada Allah. Hukumnya untuk mengikuti Nabi wajib dalam rangka taat kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat. Sholat wajib, Pak, ya. Jadi kadang-kadang kita masuk ke masjid subuh, itu masyarakatnya ramai tapi jamaah subuhnya sedikit. Jadi kadang-kadang saya bertanya dalam hati, mereka ini tidak ke masjid atau jangan-jangan tidak sholat? Saya tanya penduduk muslimnya, banyak Pak, hampir 80%. Yang tidak punya kewajiban sholat itu kan 3, Pak. 1, an-na'im, anin-na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis-sabi hatta yahtalim, bayi hingga dia balik. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia waras. Nah, itu boleh tidak? Itu yang boleh meninggalkan sholat. Nah, kita tidur tidak, bayi bukan, gila tidak sholat, berarti kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka saat itu keberkahan hidup di dunia Allah cabut dari dirinya. Tidak ada keberkahan bagi dirinya. Gelisah, makan kambing salah, minum manis salah, keberkahan Allah cabut. Dan di saat sakaratul maut, ya, Allah ambil nyawanya dengan metode an-nazi'ati gharqa, dengan keras dan kasar. Ini bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bukan hanya itu saja, ketika di hari penghisapan, hari dihitungnya amal perbuatan, itu
haji 15 kali, puasa sunnah, puasa Ramadan, zakat, sodako, infak, itu sia-sia. Tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meninggalkan sholat dengan sengaja. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa ini menggembirakan? Inna abdal mu'min, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman tadi, refleksi takwa Pak ya. Beriman, menjalankan rukun iman dengan segenap jiwa dan raga, beragama Islam, menjalankan rukun Islam dengan segenap jiwa dan raga. Seperti yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini tadi yang pertama, taqarrub ilallah, wajib hukumnya salat Pak ya. Yang kedua, yang dilakukan Nabi itu min khususin Nabi, khusus untuk Nabi saja. Apa contohnya Pak Ustaz? Punya istri lebih daripada 3, ya lebih daripada 4. Ini min khususin Nabi ya. Kalau pengen punya istri lebih daripada 4, berarti harus kirim surat dulu sama Allah, minta angkat jadi Nabi. Ya Pak, betul nggak Pak? Istri baru berapa Pak? 1, 2? 1 ya? Nggak apa-apa, sunnah. 2, 3 itu sunnah Pak. Ya, tapi ingat, sunnahnya seperti apa? Rasul itu menikah dengan Siti Aisyah ketika Siti Khadijah sudah meninggal. Baru dia menikah, itu sunnah. Jadi kalau mau mengikuti sunnah Rasul, berarti harus banyak-banyak berdoa agar bini cepat mati. Ya sunnahnya gitu, baru nikah lagi. Nah ini kita ikuti, haram hukumnya. Nabi punya istri banyak, lebih daripada 4. Itu haram kita ikuti, karena itu min khususin Nabi. Yang ketiga, af'al jibiliyah. Yang dilakukan Nabi adalah karena Nabi sebagai manusia biasa. Nabi mandi, kita pun mandi. Mengikuti cara Nabi, mubah hukumnya. Refleksi tadi. Kontrol daripada iman dan Islam adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seakan-akan kita dapat melihat Allah. Jika kita tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ini kontrolnya. Maka kalau kita beriman, beragama Islam, dikontrol oleh ihsan, apa yang akan kita dapati? Al-falah. Kata Imam Jalaluddin, al-faizuna bil jannati wan najuna minan nar. Sukses meraih surga dan terhindar dari api neraka. Apa istimewanya meninggal atau matinya orang-orang yang beriman? Inna abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa aqbalul akhirah. Apabila ia hendak mati dan menghadap kehidupan akhirat, bagi mereka yang beriman Pak, istimewa sekali, indah sekali. Kenapa? Ketika sakaratul maut itu nyawa kita mau diambil, nazzala ilaihil malaikatu minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Jadi nazzala ilaihil malaikatu minas sama, turun para malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya bercahaya putih, bersinar. Ka'anna wujuhahum syams, seperti sinar terang cahaya matahari. Ini malaikat turun dari langit. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat tersebut membawa kain kapan berwarna putih yang dibawakan dari surga. Ini hadiah untuk orang yang beriman, mukmin tadi. Wa hanutun min hanutil jannah, dan para malaikat membawa wangi-wangian yang diambil dari wangi-wangian surga. Turun dari langit, membawa kain kapan berwarna putih dari surga, membawa wangi-wangian yang diambil dari surga. Apa yang terjadi? Ya.
Hanutun min hanil jannah. Ya. Summa yajlisu ilaihi summa yajlisu minhu muddal basari. Kemudian para malaikat tadi duduk rapi, berbaris Pak ya. Para malaikat tadi ramai sekali, sejauh mata calon jenazah dari hamba Allah yang beriman memandang, itu malaikat semua bercahaya. Summa yaji'ul malakul mauti hatta yajlisu ilaihi inda ra'sihi. Lalu kemudian datang malaikat maut, ya, malaikat Israel, hatta yajlisu ilaihi inda ra'sihi. Kemudian datang lalu duduk di samping sebelah kanan kepala jenazah, kepala calon jenazah dari hamba Allah yang beriman. Lalu apa kata malaikat maut? Fayaqulu, malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang beriman, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwana. Keluarlah engkau, karena Allah telah mengampunimu dan telah meridhoimu. Apa yang terjadi Pak? Kata Al-Quran, wan nasyitati nashta. Dalam An-Nazi'at ada An-Nazi'ati gharqa, keras dan kasar. Yang kedua, An-Nasyitati nashta. Allah ambil nyawanya dengan lemah lembut sekali, indah sekali. Lalu kemudian ruh berpisah dari jasad, ya, terpisah dari jasad, terbujur kaku tak berdaya. Ruh menyaksikan saat itu orang yang datang mengkafani kita, datang ke rumah bersedih, ada yang menjerit, berteriak. Ruh menyaksikan. Dan ruh tadi berteriak juga, tapi teriakan ruh itu tidak bisa didengar oleh manusia. Semua makhluk Allah mendengar kecuali jin dan manusia. Apa yang diteriakkan oleh ruh tadi? Aku tinggalkan anakku menjadi yatim. Aku tinggalkan istriku menjadi janda. Orang hidup pasti akan melupakan orang yang sudah mati. Ya Pak ya. Coba kita punya bapak masih ingat namanya. Punya kakek masih ingat. Kakek dari bapak, dari kakek itu udah lupa. Ya. Sampai 7 generasi ke atas itu udah lupa. Artinya orang hidup pasti akan melupakan orang yang sudah mati. Apa kata ruh? Perbanyaklah bersedekah dan berdoa untukku. Ya Pak. Kemudian ruh tadi dikaini oleh malaikat dengan kain kafan dari surga tadi. Kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah, ya, Allah langsung perintahkan kepada malaikat maut, uktubu kitabihi fi illiyin. Ini istimewa. Jangan takut mati. Uktubu kitabihi fi illiyin. Coba kita baca Al-Mutaffifin, kaji-kaji, buka tafsir. Ya. Kalla inna kitabal abrar fi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Hamba-hamba Allah yang abrar, yang beriman tadi, yang rajin sholat, jaga sholat 5 waktu. Ustaz, kenapa harus di masjid? Ya kalau jamaah itu Pak, ketika kita berjamaah, di sana ada rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang rajin sholat, yang jaga sholat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Fi illiyin, di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah itu illiyun? Coba, yang pernah nyantri itu pasti belajar kitab Khalasah Nurul Yakin. Ya, di sana dijelaskan wal mi'raju huwa su'uduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil uluwi.
Mi'raj itu diangkatnya baginda Nabi kemana? Ke Ului, ke Iliyun. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, langit itu punya 7 lapisan. Ya, Iliyin itu di lapisan langit yang ke-7. Di sana bersemayam ruh-ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jaga sholatnya, bersemayam ruh-ruh di sana. Ruh ini Allah berikan nikmat dan Allah berikan kebebasan, Pak. Setiap pagi Allah bukakan Darul Bawar, ya, sehingga ruh tadi bisa melihat, menikmati pemandangan Telaga Kausar yang sangat indah. Setiap sore Allah bukakan pintu Jannatu Adan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang indah. Sadar gak kita ketika orang meninggal dunia selalu didoakan, ya Allah, ij'alillah humma qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya seperti taman-taman surga, ya Allah. Ini gerbang menuju surga. Takut mati? Jangan. Indah mati bagi kita yang jaga sholat, bagi kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang begini, Pak. Kata ulama tafsir, ini habis waktunya, Pak, ya? Belum? Hah? Belum ya? Jam 6 ya? Oke. Kata ulama tafsir, kan ada ayat itu, wa iza lakul ladzi na'amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi laku itu asluhu lakiu. Ini kata ulama tafsir. Khuzi patid dhamma lil istisqal. Karena berat maka dibaca laku. Ketika bertemu dengan orang yang beriman, dia katakan qalu amanna. Kami beriman. Salat ya salat. Tapi tujuannya sholat itu apa? Innama nahnu mustahzi'un. Kami mengejek orang-orang yang beriman saja. Kami mempermainkan mereka saja. Ayat sebelumnya ada itu, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'u. Jadi sifatuhum fi nifaqihim al-mukhada'ah. Sifatnya orang-orang munafik itu adalah al-mukhada'ah. Li'anna wabala khida'ahum raji'un ilaihim. Sesungguhnya tipuan, tipu daya, tipu muslihat. Anda berbuat kebaikan tapi hanya semata-mata untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Li'anna wabala khida'ahum raji'un ilaihim. Sesungguhnya tipuan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ka'akhabatul lassah, kata ulama tafsir. Nah, ini kadang-kadang banyak yang munafik, ngaku beriman tapi tak beriman. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah hanya semata-mata untuk mencari keuntungan duniawiyah. Ini munafik. Ya. Wah, saya terdepan tapi ada keuntungan di situ. Di dalam ibadah. Ini al-mukhada'ah. Beda kalau kafir. Kafir itu kan innal ladzina kafaru ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Orang-orang kafir itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Karena mereka punya sifat al-inzar. Al-inzar itu i'lamu ma'at takhwifin la yu'minun. Dikasih tahu sambil ditakut-takuti, mereka enggak percaya. Masuk kanan, keluar kanan. Ya. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman indah sekali. Raudhatum min riyadil jannah, taman-taman surga. Jamaah subuh Masjid Al-Khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka yang tadi yang punya sifat kemunafikan, yang kafir,
yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat dengan sengaja. Mereka tidak gila, mereka tidak tidur, mereka bukan bayi, tapi tidak mau sholat. Alasannya karena ia lalai dan meninggalkan sholat dengan sengaja. Datang malaikat Israel, dia ambil nyawa kita dengan metode an-nazi'ati gharqa, dengan keras dan kasar. Tidak dikaini oleh para malaikat dengan kain kapan, dibawa. Rambut diikat. Rambut ini, Pak, dijambak begini, diangkat oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama itu kan disorak oleh ribuan malaikat yang ada di langit pertama. Bau siapa itu busuk? Ruh siapa itu? Fulan bin Fulan pemabuk. Fulan bin Fulan tidak mau sholat. Di hadapan Allah, spontanitas Allah perintahkan kepada malaikat, uktubu kitabihi fi sijjin. Tempatkanlah ia di sijjin. Kalla inna kitabal fujjar fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Abu Tafifin. Bumi punya 7 lapisan. Di lapisan bumi yang ke-7, disitulah sijjin, tempat berkumpulnya ruh-ruh munafik, ruh-ruh orang-orang yang mempermainkan orang yang beriman. Dibelenggu, diikat, tidak ada kebebasan baginya. Mereka dipukul, dihajar, disiksa. Kapan? Hingga datang hari kiamat baru selesai. Setiap pagi Allah bukakan pintu neraka jahanam. Setiap sore Allah bukakan pintu neraka sakor. Ya. Makanya imam-imam kalau doa, wala taj'al qabrahum hufratan min huffarin nira. Jangan engkau jadikan kubur mereka ya Allah seperti jurang-jurang api neraka. Kenapa? Karena sijjin gerbang menuju neraka. Lalu kemudian wa tu'adu ruhihi fi jasadihi fayatiyani malakani fayajlisanihi. Allah perintahkan kembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan kemudian datanglah 2 orang malaikat kemudian mendudukkannya lalu bertanya man rabbuka aina qiblatuka dan lain sebagainya. Jemaah wujud al-khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin sebagai renungan kita bersama. Dulu ada orang yang tua renta, berpakaian compang-camping, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lalu dia menghampiri Rasulullah dan menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul pun menjawab salam dari orang yang tua renta tadi. Dia tahu orang tua ini berarti sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lalu baginda Nabi bertanya, siapakah engkau? Orang tua rentah tadi menjawab, nama saya adalah Hannah bin Haim bin Lakis bin Iblis laknatullah alaih. Saya putra keturunan dari iblis. Saya sudah ada sejak terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil. Saya sudah banyak bertemu dengan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Saya belajar agama, saya belajar bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi mengajarkan Haim bin Lakis bin Iblis laknatullah alaih tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tobatnya keturunan iblis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin bertobat, pintu tobat selalu terbuka. Sungguh-sungguh siapapun kita, keturunan iblis sekalipun, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran daiman abadan mubarakah. Wa hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Billahi musta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.